warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita bisa mendapatkan bulan Ramadan kembali, bulan yang penuh dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya di dalam sebuah karangan Syekh Izzuddin bin Abdussalam di dalam kitab Maqasidus Syiyam terdapat sebuah keterangan, yaitu adabus syiyam, adab berpuasa. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, adab berpuasa ada 6. Yang pertama, menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh. Ya, menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Wajaniban syatman wa syabban ghibah wa aksiran min du'a wa taubah. Jauhilah perbuatan mencaci maki, saling menggunjing, dan perbanyaklah berdoa dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini yang pertama, yang menurut Syekh Imam Izzuddin bin Abdussalam, kita disuruh menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan seluruh anggota tubuh kita. Yang kedua, berkaitan dengan adab atau etika diundang padahal kondisi kita sedang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun, falyakul inni sha'imun." Apabila salah seorang dari kamu diundang makan sementara sedang dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah katakan saya sedang berpuasa. Tentu disertai dengan tutur bahasa yang sopan sehingga tidak mengecewakan yang mengundang kita. Jadi tetap menjaga etika, menjaga sopan santun. Yang ketiga, adab di dalam berpuasa adalah terkait berdoa, di mana berdoa ini penting sekali di dalam berbuka puasa. Zahabad dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Atau yang paling populer yaitu berdoa saat berbuka puasa, yaitu Allahumma lakasumtu wa rizqika aftartu. Itu yang populer. Ya. Yang keempat, terkait dengan makanan saat berbuka puasa. Makanan berbuka puasa, Rasulullah SAW itu berbuka dengan kurma basah. Ketika tidak didapati, beliau berbuka dengan kurma kering. Ketika tidak ada, Rasulullah berbuka dengan air putih. Beliau meneguk beberapa teguk dari air. Ini Rasulullah SAW. Jadi intinya mengajarkan kita bahwasanya berbuka puasa tidak selalu dengan berlebih-lebihan, ya, dengan sesuatu yang sederhana seperti itu. Dan Rasulullah memberitahukan kita, Rasulullah juga
mempraktekkan, mengamalkan berbuka puasa dengan kesederhanaan dan mengajarkan kita juga dengan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Salah satunya yaitu idza kana ahadukum sha'iman falyuftir alat tamar fa illam yajid fa'alal ma' fa innal ma' tahurun. Apabila salah satu dari kalian sedang berpuasa, kata Nabi, falyuftir, maka berbukalah alat tamar dengan kurma. Fa illam yajid fa'alal ma'. Apabila kalian tidak menemukan, maka dengan air. Fa innal ma' tahurun. Karena sesungguhnya air putih itu, air itu suci. Nah, ini mengajarkan kepada kita berbuka itu sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dan yang kelima dan keenam, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitro. Manusia, ia senantiasa berada dalam kebaikan manakala ia menyegerakan berbuka. Di lain riwayat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan-keberkahan. Allah Ta'ala juga berfirman, qala Allah Azza wa Jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitro. Hamba yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa. Di sini maknanya bahwasanya mempercepat, menyegerakan berbuka puasa itu ada unsur di mana ketika kita terlalu lama berbuka puasa, maka akan terdapat kemudorotan, penyimpangan karena kondisi fisik kita tentu sudah jauh terkuras selama berpuasa berjam-jam. Maka kita disuruh untuk berbuka secepatnya, dan hikmah di antara mengakhirkan sahur ya tentu untuk menguatkan kondisi kita selama berpuasa selama berjam-jam. Kalau Nabi Muhammad mengistilahkan waktu itu bersama Zaid bin Zabit, yaitu mengakhirkan ketika sahur dan posisi azan kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca kira-kira 10 menit. Dan di Indonesia itu dikenal dengan waktu imsak. Nah, waktu imsak ini kita disuruh berhati-hati dalam aktivitas makan dan minum. Nah, itu waktu yang utama yang dimaksud tasakhirul sahur, ya, atau mengakhirkan berbuka. Jadi kesimpulannya, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab Maqasidus Syiyam menerangkan adabnya orang berpuasa itu ada 6. Yang pertama, menjaga lidah dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan menyimpang. Yang kedua, apabila diundang makan, sedangkan posisi kita sedang berpuasa, maka kita disuruh untuk mengatakan dengan sopan, dengan santun, dengan etika yang tidak menyinggung dan tidak mengecewakan. Dan yang ketiga adalah berdoa saat berbuka puasa. Yang keempat, memakan makanan saat berbuka puasa. Dan yang kelima dan keenam, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Terakhir, saya ingin menyampaikan nazam dari Syekhina Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Wa ajjalil iftar min qabli shalah wa akhiris sahur min qablil ghadah. Bersegeralah berbuka puasa sebelum sholat dan akhirkanlah sahur sebelum datang fajar. Wajani ban syatman wa syabban ghibah wa aksiran minad du'a wa taubah. Jauhilah dari perbuatan mencaci dan menggunjing
dan perbanyaklah berdoa dan bertaubat. Wa min ta'allumi ulumiddin wa tilan tilawatil Quran. Dan belajarlah ilmu agama dan bacalah Quran dengan tartil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga keterangan singkat ini bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan tahun ini dengan baik, dan kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan potensi-potensi diri kita di bulan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat tarawih kita, amal-amal soleh kita, dan di akhir nanti kita mendapati hari yang fitri, hari yang suci, hari yang bersih. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.